Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Reuni dengan NIM 20231146 dari jurusan Pendidikan IPA kelas IPA D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang RPP dan LKPD yang telah saya susun. Jika saya diberi kesempatan, rencana pelaksanaan pembelajaran ini akan saya kembangkan di Sekolah SMP Negeri 1 Padang dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun kompetensi dasar yang saya ambil yaitu KD 3.5 dan 4.5 dengan materi pokok yaitu rangkaian listrik pada kelas 9 semester 1. Untuk waktu pembelajarannya yaitu 12 jam pelajaran dengan 1 JP yaitu 40 menit. Pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelas. Kompetensi ini tidak diajarkan langsung dalam pembelajaran, melainkan setiap mata pelajaran harus memiliki tujuan yang sama dengan rumusan kompetensinya. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti harus mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual atau disebut KI1. Sikap atau biasa disebut attitude merupakan kecenderungan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam bentuk tindakan. Sikap spiritual ini menjadi sikap utama yang harus dioptimalkan, karena sikap ini bisa membentuk kekuatan karakter. Kedua, yaitu kompetensi inti sikap sosial, yaitu disebut KI2. Sikap sosial berkaitan erat dengan kehidupan antar manusia. Artinya, hubungan antar satu manusia dan manusia lainnya harus berpedoman pada sikap ini. Tujuan adanya sikap sosial adalah agar peserta didik bisa selalu menjaga hubungan baik antar sesama. Karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa melibatkan peran orang lain. Yang ketiga, yaitu kompetensi inti pengetahuan. Pengetahuan ada katalog sesuatu yang telah diketahui manusia. Cara untuk mendapatkan pengetahuan adalah dengan belajar baik secara formal, non-formal maupun informal. Yang terakhir yaitu kompetensi inti keterampilan yaitu KI4. Kompetensi keterampilan ini berkaitan dengan aplikasi pengetahuan yang diperoleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum 2013 tidak hanya menuntut peserta didik untuk mahir teori, melainkan juga praktiknya. Tahapan-tahapan yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan peserta didik bisa diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap. Setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu, kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Adapun fungsinya adalah sebagai acuan atau rujukan guru dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian, akan tercapailah tujuan pembelajaran. Lalu apa itu indikator? Indikator merupakan tanda yang menunjukkan bahwa tingkat capaian kompetensi dasar bisa mengubah perilaku peserta didik yang dinilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun komponen-komponen yang harus diperhatikan saat menyusun indikator adalah yang pertama, penjabaran indikator harus mengacu pada KD. Yang kedua, rumusan indikator harus memuat kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati. Adapun kata operasional yang bisa digunakan harus sesuai dengan tingkat levelnya, apakah itu kognitif, efektivitas, dan psikometrik.
Setelah menyusun kompetensi dasar, maka masuklah ke tahap tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Biasanya, setelah mengikuti proses pelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami, menyajikan, merumuskan, menerapkan, menghitung, dan menganalisis. Dan karakter yang diharapkan yaitu jujur, toleransi, kerjasama, dan percaya diri. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu materi faktual. Materi faktual ialah pengetahuan tentang fakta-fakta yang spesifik dan semua hal yang bisa ditangkap dengan panca indera. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh para peserta didik, dan mereka akan dikenalkan untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Elemen-elemen ini biasanya merupakan simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret yang menyampaikan informasi penting. Contoh materi faktual pada RPP yang telah saya susun seperti berikut ini. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual, meliputi kategori dan klarifikasi serta hubungan keduanya. Pengetahuan konseptual memuat skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin sehingga memecahkan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Hal ini meliputi pengetahuan keahlian-keahlian, algoritma-algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode secara kolektif yang disebut sebagai prosedur-prosedur. Pengetahuan prosedural dapat diungkapkan sebagai suatu rangkaian langkah-langkah yang secara kolektif dikenal sebagai prosedur. Langkah-langkah tersebut diikuti perintah yang pasti. Di waktu yang lain, keputusan yang harus dibuat mengenai langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Perkembangan peserta didik akan menjadi lebih sadar dengan pemikiran mereka sendiri. Sama halnya dengan lebih banyak mereka mengetahui kesadaran secara umum, dan ketika mereka bertindak dalam kewaspadaan, mereka akan cenderung belajar lebih baik. Dengan demikian, apabila kesadaran tersebut terwujud, maka peserta didik dapat mengawali proses pemikirannya dengan merancang, memantau, dan menilai apa yang dipelajari. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan bahan belajar. Adapun alokasi waktu yang saya tentukan yaitu ada 5 pertemuan dengan ada yang 2 kali 40 menit dan 3 kali 40 menit. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik dengan metode discovery learning, dan rangkupan model pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi, praktikum, dan presentasi. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung oleh kurikulum 2013. Adapun langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah.
Karenanya, kurikulum 2013 mengakarkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Pendekatan saintifik diyakini sebagai tititan emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran saintifik menurut K13 mengemukakan tentang keterampilan-keterampilan ilmiah dalam pendekatan saintifik. Di antaranya yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau bereksperimen, dan mengasosiasikan atau mengelola informasi ataupun menalar, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 metode pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga metode tersebut ialah yang pertama, model pembelajaran melalui penyikapan atau penemuan yaitu Discovery Inquiry Learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. Adapun model pembelajaran pada RPP saya yaitu pembelajaran penyikapan atau penemuan yaitu Discovery Inquiry Learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inversasi. Proses ini disebut cognitive process. Sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of the assessing accept the principle in the mind. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning ialah yang pertama, stimulation atau memberi stimulasi. Bacaan atau gambar atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran atau topik atau tema. Yang kedua, problem statement, yaitu mengidentifikasikan masalah, menemukan permasalahan, menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. Yang ketiga, yaitu data collecting, mengumpulkan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data atau informasi, melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, mencari atau merumuskan berbagai alternatif perpecahan masalah. Dan yang selanjutnya yaitu data processing, yaitu mengolah data, yaitu mencoba dan mengeksplorasikan pengetahuan konseptualnya, melatih keterampilan berpikir logis dan adaptif. Selanjutnya yaitu verification, yaitu memverifikasi dengan mengecek kebenaran atau keabsahan hasil dari pengolahan data, mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, mengasosiasikannya menjadi suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu adanya generalization, yaitu menyimpulkan. Adanya melatih pengetahuan metakognisis peserta didik. Selanjutnya masuk kepada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan, guru yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai. Dan yang keempat, yaitu menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas nantinya. Yang kedua, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Kegiatan ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi.
Kegiatan ini dalam pendekatan saintifik ditunjukkan untuk memperoleh konsep, hukum, ataupun prinsip oleh peserta didik dengan bantuan guru melalui langkah-langkah kegiatan yang sudah dijelaskan dalam pendahuluan. Pada akhir kegiatan inti, ada validasi data terhadap konsep, hukum, ataupun prinsip yang telah dikonstruk oleh peserta didik sendiri. Adapun kegiatan inti seperti gambar di samping. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman ataupun kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindakan lanjut. Kegiatan penutup untuk dilanjutkan untuk beberapa hal pokok. Yang pertama, pengayaan materi pembelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Pengayaan dapat dilakukan dengan memberikan tugas kepada peserta didik dengan membaca buku pelajaran ataupun sumber informasi lainnya untuk memantapkan pemahaman materi. Guru juga dapat meminta peserta didik untuk mengakses sumber-sumber informasi dari internet. Yang kedua, guru dapat memberikan kegiatan remedial apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, guru dapat memberikan tugas terutama untuk memberitahukan materi atau kompetensi berikutnya yang akan dipelajari. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Adapun yang pertama yaitu sikap. Penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Merujuk pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 53 tahun 2015. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. Yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kecakapan berpikir siswa dalam dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Kemampuan proses berpikir yang dimaksud yaitu yang rendah maupun yang tinggi, yang meningkatkan, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Proses berpikir, mengingat, memahami, dan menerapkan dikategorikan sebagai kecakapan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skills atau LOTS. Sementara menganalisis atau mengevaluasi dan mencipta dikelompokkan dengan kecakapan berpikir tingkat tinggi yaitu higher order thinking skill atau HOTS. Oleh sebab itu, penilaian harus mencakup semua dimensi pengetahuan dengan seluruh tingkat kecakapan berpikir tersebut. Sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian kompetensi yang telah dengan yang benar dirumuskan, diturun dari kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu keterampilan. Menilai kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dalam implementasinya. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Di antaranya adalah penilaian praktik, penilaian produk, proyek, portofolio, teknik penilaian keterampilan yang digunakan dan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada pembelajaran. Pemanfaatan penilaian bukan sekedar mengetahui pencapaian hasil belajar. Justru yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, dan assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran.
redaksi dari penjelasan RPP dan LKPD yang telah saya susun. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya, Putri Deuni, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.